Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Camat Ajasa beserta tim kejabatan, yang saya hormati Bapak Porbenka, yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati Ketua BPD beserta perangkat, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara Musrembang Desa Angkatan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat musyawarah, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak PJ Kepala Desa, yakni Bapak Yasin, kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Ardesa yang diwakili Bapak Sekam, Bapak Komandan Koramil Kecamatan Ardesa yang diwakili pendamping desa angkatan yang saya hormati, Badan Permusyawaratan Desa BPD yang sekaligus pada saat ini selaku penyelenggara musyawarah musyawarah desa pada pagi hari ini, teman-teman aparatur desa, desa angkatan, dan para bapak dan ibu undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat oleh Allah. Yang pertama dan utama diberikan nikmat sehat sekaligus iman sehingga bisa hadir dalam acara Musrembang Des pada hari ini dalam rangka usulan tahun 2022 yang akan datang. Kedua kalinya rahmat serta salam senantiasa juga tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah kita dari masa kegelapan ke alam yang serba pengetahuan yang kita alami dan kita rasakan pada saat ini. Para hadirin, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan pertama terkait dengan Musrembang Des tahun 2022 yang akan datang yang diselenggarakan hari ini. Pada dasarnya kami masih belum tahu benar. Namun yang bisa dapat saya gambarkan bahwa acara Musrembang Des ini adalah acara musyawarah yang dimana menampung usulan-usulan dari berbagai elemen yang ada di desa angkatan, yang usulan itu sendiri tidak bisa didanai oleh dana DD paling tidak, ataupun juga dari kabupaten. Yang jelasnya dalam pengusulan di acara Musrembang Des pada hari ini, yaitu usulan yang saya katakan lagi, usulan yang nanti bagaimana mendapat pembiayaan dari provinsi dan juga dari pusat. Para bapak ibu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya, mulai dari itu saya berharap dalam pertemuan kali ini tidak usah banyak usulan, yang penting kita ada usulan yang sekiranya itu apa yang menjadi harapan masyarakat, dan sekaligus bila kita dapat apa yang telah kita usulkan nanti itu bisa berdampak yang nyata kepada masyarakat. Tentunya juga diantaranya jalan utama aja, jalan poros. Kalau saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan kenapa saya mengatakan sudah tidak terlalu banyak. Kenapa? Kita sudah harus berpikir terkait jalan protokol desa, yang mana nanti saya berharap bagaimana bersepakat dan terkait juga bagaimana asal beton dari yang nyambung dari RN itu bagaimana nyampe ke dusun Patireman yang paling ujung sana kan itu. Akan tetapi tidak menafikan kalau saya lebih cenderung bagaimana kepada pemberdayaan kan. Di era saya ini saya akan mencoba walaupun dengan waktu yang sangat singkat bagaimana lebih kepada pemberdayaan. Salah satu contoh di desa ini kan kita banyak aset-aset desa atau percaton. Salah satu contoh kenapa saya berpikir demikian, di Sontemor Lorong itu ada aset desa berupa percaton yang kemarin didanai oleh pemerintah desa, yang hari ini ya tidak bermanfaat kalau bisa saya katakan seperti itu. Bagaimana itu juga dapat
pendanaan ataukah ini lewat dari usulan musrenbang des pada hari ini walaupun di pelaksanaannya pada tahun 2022. Kenapa di sana sangat strategis sekali kalau di Dusun Tumolorong itu, kalau tidak bagaimana di sana tercipta gedung serbaguna kan, sehingga pada akhirnya ketika umpamanya itu terlaksana nanti cepat ataupun lambat itu saya berkeyakinan akan bisa menyumbang penghasilan untuk desa. Dan lebih juga bagaimana di potensi-potensi selain tanah kas desa, potensi-potensi yang ada di desa seperti begitu banyak hamparan pertanian kan gitu. Di desa teman-teman sekalian utamanya aparatur dan juga warga masyarakat sudah tahu begitu luas hamparan tanah yang begitu yang tidak bermanfaat, dan juga dari saya baca dari desa-desa yang lain yang paling terpanjang untuk pesisir pantainya kira-kira angkatan. Bagaimana kan andaikan itu juga dapat pendanaan yang pendanaannya itu bagaimana tidak dari ADD, bahkan saya berharap bagaimana ini nanti jebol di usulan ini walaupun pelaksana pada tahun 2022. Para bapak hadirin ibu yang kami hormati, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari ungkapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Sekcam kepada Bapak Aminullah kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara anggota Forkopimka Kecamatan Arjasa, yang saya hormati saudara penjabat kepala desa angkatan beserta aparatur pemerintahnya, yang saya hormati saudara Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta anggotanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta musyawarah musrenbang des yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih terganjar nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di kantor balai. Ini merupakan pertemuan perdana kami di Balai Desa Angkatan ini. Ya, mudah-mudahan dengan diadakannya pertemuan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa bisa mempercepat proses perencanaan atau pembangunan yang ada di desa angkatan ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlipat curahkan kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, perlu kiranya dipahami oleh bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa acara musrenbang des di sini adalah merupakan acara rutinitas yang harus dilaksanakan mulai dari tahapan yang ada, yaitu mulai musrenbang des. Acara musrenbang des yang kita gagas pada pagi hari ini adalah murni untuk perencanaan pembangunan tahun 2022. Kenapa harus dimusyawarahkan di awal tahun anggaran? Sebab diperkirakan pada bulan Juni nanti itu sudah perencanaan pembangunan, semua usulan yang ada di desa-desa itu masuk menjadi rencana pembangunan daerah yang harus dimusyawarahkan atau diparipurnakan di gedung DPR nantinya. Oleh karena itu, kalau tidak mulai awal tahun anggaran, itu tidak mungkin kita bisa mengajukan daripada perencanaan pembangunan yang ada di desa. Adapun tahapan dari sini, pada bulan Februari yang akan datang nanti, ini akan kita bicarakan nanti di tingkat kecamatan. Semua usulan dari desa atau dari desa angkatan di sini, ini nanti akan dikompetisikan kembali
di acara Musren Bangcam, yang di situ adalah fasilitasinya adalah kantor kecamatan, tapi pelaksananya adalah dari kabupaten. Tahapan berikutnya pada bulan April itu nanti akan dilakukan perencanaan pembangunan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten di tingkat kabupaten. Timnya di situ adalah tim kecamatan yang akan mengawal apa yang menjadi usulan-usulan dari Musren Bangcam pada nantinya yang akan kita laksanakan pada bulan April tersebut. Kenapa ini harus dilaksanakan, Pak? Karena partisipasi masyarakat yang menjadi kebutuhan skala prioritas yang tidak bisa didanai oleh dana desa itu harus kita usulkan di perencanaan pembangunan desa. Ada beberapa bidang yang harus nantinya sampai usulkan. Yang pertama yaitu bidang infrastruktur. Infrastruktur itu meliputi banyak macamnya. Di antaranya ada jalan, ada drainase, ada irigasi pengairan, ada irigasi pertanian, ada pembangunan gedung sekolah. Ini bagian daripada infrastruktur. Dari bidang kesehatan pun juga apa? Misalnya di sini butuh Ponkesdes. Tapi kalau Ponkesdes itu bisa didanai melalui jalur dana desa. Ini. Balai desa misalnya di sini, balai desa sudah ada. Tapi yang terpenting sebagaimana kata penjabat tadi, kata penjabat kepala desa yaitu infrastruktur jalan. Ini yang sangat emergensi. Jalur poros, desa angkatan mulai dari Dusun Reng misalnya menuju Paterman dengan bentuk jenis pekerjaan kolmek. Volume misalnya 3 kali berapa kilo. Ini OPD pemangku kelola anggarannya adalah OPD PU Bina Marga. Ini jangan salah menempatkan nantinya. Ini contoh dari infrastruktur. Contoh yang lain banyak infrastruktur seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu bidang perekonomian. Apa di sini potensi alam yang dapat untuk melakukan percepatan perekonomian yang ada di desa ini? Silakan itu nanti ajukan. Yang ketiga yaitu di bidang sosial budaya. Sosial budaya apa? Kegiatan-kegiatan keagamaan itu masuk sosial budaya. Kesenian-kesenian yang ada itu masuk di bidang budaya. Silakan nanti itu ajukan. Yang terakhir itu adalah di kebijakan publik, pelayanan publik. Pelayanan publik itu diantaranya apa? Seperti kata Pak Gasim tadi, misalnya Pak Gasim membutuhkan sarana olahraga. Dalam bentuk apa? Itu masuk kepada pelayanan publik. Itu. Balai desa ini masuk kepada pelayanan publik. Ponkesdes ini masuk kepada pelayanan publik. Butuh tower misalnya di sana di sebelah selatan itu masuk di pelayanan publik. Sarana olahraga itu juga masuk dengan suatu catatan, ya itu nantinya yang benar-benar menjadi skala prioritas dan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri nantinya. Dengan catatan lagi kalau sarana olahraga harus ada tanah negara yang harus dimanfaatkan atau digunakan untuk sarana olahraga tersebut. Kalau itu dikelola secara benar nantinya, kalau itu terwujud, itu bisa menjadi pendapatan asli desa. Jadi kita harus berpikir ke depan, jangan berpikir tak sekarang, tapi kita harus berpikir 5 atau 10 tahun ke depan yang harus kita pikirkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pada prinsipnya musyawarah pada pagi hari ini, segala sesuatu yang sudah tercover di musyawarah desa dengan melalui dana desa itu jangan sampai diusulkan biar usulan itu tidak tumpang tindih di sini, dan itu harus disandingkan di sini. Kira-kira itu cuma sekelumit gambaran dari apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, sukses, dan juga nantinya bisa terkabul, dan salah beberapa usulan itu bisa tercover nantinya di tahun 2022. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya sambutan atau pemaparan tentang Musrembang Des oleh Bapak dan Rahmatullah. Penanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat kepala desa angkatan, yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Arjasa beserta anggota Forkopimka Arjasa, yang kami hormati Ketua BPD dan aparat desa beserta anggota beserta musyawarah perencanaan desa tahun anggaran 2022 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita sekalian bisa mengabdi kepada desa angkatan dalam rangka membuat sebuah perencanaan, mensepakati atau membuat kesepakatan prioritas usulan yang akan kita berangkatkan ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Dengan singkat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dasar hukum pelaksanaan Musrembang pada hari ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang pelaksanaannya adalah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tetapi penanggung jawab dan pengendalinya adalah kepala desa atau penjabat kepala desa. Perlu saya sampaikan bahwa penjabat kepala desa dan kepala desa itu adalah sama, baik dalam kewenangannya maupun semuanya sama dengan kepala desa. Karena penjabat kepala desa itu adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di atasnya, yang tidak sedikit pun berbeda kewenangannya dengan kepala desa definitif. Jadi kepala desa yang dipilih oleh rakyat. Sebelum saya menyampaikan suatu hal, di beberapa desa ada yang setelah saya berikan beberapa penjelasan, ada beberapa BPD yang merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari kepala desa, sehingga apapun yang menjadi usulannya harus diikuti. Di desa lain ada yang BPD-nya tidak ereken oleh kepala desa, jadi keberadaannya tidak dianggap oleh sebagian kepala desa. Begitupun juga sebaliknya, BPD adalah mitra dari kepala desa dalam hal membuat perencanaan dan sebagainya dalam membangun desa. Oleh karena itu, ketika ada hal yang tidak cocok dengan pelaksanaan pemerintah desa, silakan masyarakat melalui jalur BPD, biar BPD nanti yang menyampaikan. Ketimbang di warung, di sawah membicarakan pimpinan, tahulah misalnya Pak Gasing, mun kira-kira nyacai pimpinan atau bekalipun oleh kenceran, karena mana nih masjid toromakin ajen banyak oleh kenceran. Logikanya seperti ini. Jadi lebih enak ketika ada yang tidak cocok dengan Pak Gasing dan BPD, lebih enak datangi ke balai, biar cocok, langsung ketemu. Karena saya juga sering menyampaikan bahwa mau nyina ajem saya tepak panika kan cakna ajem panika. Mun kaulah kan perak nafsere mun nyina ajem, tapi saya leres panika kan cakna ajem panika saya terus. Saya ketika sampean datang ke Pak Gasing mendapat penjelasan yang memang berwenang menyampaikan tentang permasalahan desa. Kemudian terkait dengan sebelum ke Musrembang, Pilkades insya Allah antara bulan 11 ke 12 kemungkinan tadi untuk, tetapi sudah positif. Teknisnya modelnya per TPS, jadi yang ku TPS pada pilihannya bupati. Jadi misalnya pon di Berangase penduduk hak pilihnya 500 ekor, maka kudu 2 TPS. Kenapa maka dia Kak Dinto mana bi epa model agatia seta pongkor bupati capo undang-undang COVID.
berarti urusan Okoman undang-undang COVID. Sehingga cuman juknisnya masih belum dibahas. Kemarin sudah dibahas terkait dengan Perbup yang kemarin terkait dengan poinnya semuanya, karena ada perubahan poin calon, tetapi masih pembahasan kemarin. Entah apa sudah disahkan. Cuman saya melihat mantan kepala desa itu sudah poinnya 14. Kalau kemarin 17 kalau tidak salah. Jadi ada penurunan, tapi nanti kita tunggu sosialisasi mengenai Pilkades. Ini sekedar sosialisasi biar tidak kaget. Walaupun di bayangan kita, nabubu ini lagi memperdusun. Kita pasrahkan ke pemerintah. Pemerintah pasti sudah mempersiapkan ketika perdusun. Perkara kiriman BKO misalnya 20 BKO per TPS, urusan pemerintah. Ada 4 bidang yang sudah disampaikan oleh Pak Sekja maupun Pak PJ. Saya kira kalau Pak PJ ini baik manisnya ben ajen campana tisa pun mau ningi karena abid bade tisa. Jadi seluk-belukna tak pati malarat, tak pernah cokak pun ini ganti siap. Apalagi dengan aparat desa angkatan yang sudah sangat handal, saya pikir punya koneksi. Marga itu Pasera Bisaus di angkatan keduan kanca di Sumeneb, Jawa Timur, pusat, tak angku backup usulan naga dinta. Makanya temannya, misalnya cukup jalan poros. Walaupun kemarin saya bersama Pak Camat, bersama proyek Cipta Karya di sini, tapi sampai lumbi loros panika tak bisa tak ukur. Maklum GPS-nya tak terekam, nggak bisa. Kan lumbi loros panika aja. Nah, rencananya Pak Camat hari ini, jadi ada jalan lingkar. Karena kemungkinan besar jalan ke Buti yang 12 kilo sudah positif Makadam ke Buti. Paling tidak jalan lebih lurus kalau sampai Pinung lah sampai ke Polo-Polo bisa nyambung jalannya, sehingga kan kalau cari kerbar kau kan terus tak temu soalnya sepeda motor nyari terus. Ada infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, pelayanan publik ini. Terkait dengan Tanah Pecaton hari ini bukan sudah miliknya Kalibun atau Sekdes. Pak Kadesnya sudah digaji 3 juta naik. Sekdesnya dapat gaji 2 juta lebih. Jadi Tanah Pecaton adalah milik desa, tidak menjadi sanguna Kalibun harus ada Sekdes boleh karena lesangu duit. Jadi murni menjadi PAD-nya desa. Kan tinggal nanti aparat desa kalau dibuatkan PAD, buatkan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Inisiatifnya dari siapa? Terserah dari pemerintah desa ataupun dari BPD. Mohon maaf karena saya pikir sudah tahu semua, tapi pola berdesanya desa panika bede pemerintah desa, bede pemerintahan desa. Mana pi pemerintah desa panika Pak Gasing ben aparatna. Mana pi pemerintahan desa bede Pak Gasing, bede BPD. Jadi ada kepala desa, ada BPD. Kalau pemerintahan desa. Istilahnya kalau semua takut soalnya banyak sarjana hukum, sarjana ekonomi, banyak gak itu. Sarjana kelautan pada bodoh. Jadi ini dasar hukum dari Musrembang, walaupun kemarin banyak kerancuan, sehingga ketika saya menyampaikan bahwa Musrembang itu adalah pelaksananya BPD, karena BPD punya kalender sesuai dengan Permendagri, tiap bulan itu mesti ada. Cuman kenyataan yang terjadi, Kalibun nata ebolae, maboda Musrembang, tiba-tiba bodo uncengan, ada koordinasi, pasti rasa uncengan. Ada seperti ini sehingga sampai pagi undangan itu tidak terbagi. Desanya di mana? Ini sudah tidak perlu saya sampaikan. Tetapi di angkatan ini alhamdulillah
Hari ini sudah pelaksananya cukup bagus. Musrembang pertama yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya mengapresiasi sekali Musrembang hari ini. Jadi mohon maaf Pak Sekcam kalau saya ini menyampaikan melewati batasan saya. Ini Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan, tidak apa-apa sebenarnya ketika kemarin ada pengusulan di DDADD, karena besok pun siapa yang terlebih dahulu kita ambil. Paling tidak begini, ada RTLH misalnya, RTLH lembaga tidak layak huni, ini biasanya ngarahnya ke pusat, cuman jangan nanggung, paling tidak 60 RTLH akan disampaikan ke pusat. Saya yakin ini Pak David sudah punya koneksi luar biasa di Dewan. Pak Muhammad yang lama sudah di Sumeneb pasti punya koneksi di dinas. Ini nanti dibantu oleh Pak Camat untuk mengawal. Jadi siapapun punya orang, punya dewan, punya kepala dinas yang bisa mengawal usulan kita, mak pada munyi. Ibarat aden maghrib pada munyi corong wakaf masjid, nanti maka bumerang kepala dinas Sumeneb ini kata dewan. Pada mencoy. Nanti di tingkat kecamatan bagaimana usulannya angkatan itu tak paten jauh urutannya. Padarku. Apa? Kenapa angkatan mengusulkan jalan protokol? Apa manfaatnya? Apa dampak positifnya? Apa yang akan kita dapat ketika membangun jalan ini? Itu alasan-alasan seperti itu bagaimana nanti disampaikan sehingga desa-desa yang lain bisa menerima. Nanti 5 orang, tapi walaupun saya tidak punya keyakinan, menurut nanti Bapak PJ melalui musyawarah ini menetapkan 5 orang yang akan diutus ke kecamatan, 1 dari unsur BPD, ketuanya atau terserah anggotanya, kemudian dari unsur perempuan, kemudian dari aparat, tokoh masyarakat, Pangapura nyari sekecak jenis sekecak aja jangan itu sekecak keduan landasan keduan memaran masih kira parcaja orang di kecamatan terkait dengan pandemi. Mungkin apa 5 orang itu akan diberangkatkan apa tidak, tapi nanti tunggu informasi selanjutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kakak Burak Timur gitu. Nanti teknisnya nanti terserah BPD apa model tim, apa langsung diusulkan karena ada 4 bidang struktur sosial, budaya, ekonomi, dan pelayanan publik. Apa nanti dibagi 4, apa langsung menerima usulan, atau kita paling tidak memprioritaskan di tiap bidang ini ada 2 apa 3 usulan biar tidak banyak-banyak. Karena banyak-banyak pun juga nanti kita tidak masuk nanti karena ada prioritas. Nanti saya tetap akan menulis ini usulan lama, jadi saya kode UL, kalau usulan baru UB nanti, karena nanti saya juga akan memasukkan ke upload, makanya nanti siapkan fotonya usulan itu karena dengan fotonya. Tahun kemarin kenapa kita tidak masuk semua, kita terlambat memasukkan, sehingga saya harus minta tolong ke orang kabupaten dengan biaya, kenapa harus saya sampaikan kecil memang biayanya 500.000 karena pintu di tingkat desa kabupaten sudah terkunci. Jadi pintunya online-nya terkunci, bukan sudah lewat tanggal untuk memasukkan usulan itu, sehingga minta tolong ke tingkat lebih di atas. Hari ini insya Allah tidak ketinggalan. Jadi teknisnya saya berikan kepada Ketua BPD. Saya hanya sedang menyampaikan beberapa informasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.